Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Ade Supartini. Saat ini Ibu akan menjelaskan modul 9 mengenai update status. Di masa sekarang ini, perkembangan media sosial berbasis internet semakin marak digunakan dalam keseharian. Hampir semua orang saat ini memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Imo, YouTube, dan lain-lain. Hingga muncul istilah saya bermedsos, maka saya ada. Ada beberapa tujuan yang ingin kita capai pada materi update status kali ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami situasi perkembangan media sosial atau game berbasis internet yang digunakan dalam keseharian. Yang kedua, diharapkan kalian mampu memahami bahwa internet dan media sosial memiliki konten positif dan negatif. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengenali potensi permasalahan yang dapat disebabkan oleh penggunaan media sosial yang kurang bertanggung jawab. Contohnya, update status baper, bully di medsos, video porno, dan lain-lain. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu memposting status yang positif maupun memberikan komentar secara positif melalui media sosial yang dimiliki. Perkembangan media sosial berbasis internet telah membawa pada keterbukaan informasi, di mana berita tidak lagi berasal dari media mainstream yang dulu hanya ada TV dan radio saja. Berita juga tidak hanya bersifat searah di masa sekarang ini. Kemudian, anggota masyarakat sekarang sudah dapat menjadi narasumber maupun pencari atau penyebar berita. Kinerja pegawai publik juga sekarang lebih transparan. Untuk para pelajar juga lebih komunikatif dan kreatif berkat adanya media sosial. Ciri-ciri media sosial. 1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang. 2. Isi pesan muncul tanpa penghambat. 3. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. 4. Pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. 5. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, atau interaksi. 6. Berbagi atau sharing, kehadiran, eksis, hubungan atau relasi, reputasi atau status, dan kelompok atau grup. Kegunaan medsos yang pertama yaitu untuk menghimpun opini, pendapat, atau komentar terhadap suatu masalah. Medsos juga bisa memengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat. Mudah menyebarkan informasi. Medsos juga mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi. Selain itu, medsos juga mampu menghimpun data, masukan, pendapat, dan kritik.
Keunggulan media sosial yaitu cepat, ringkas, simple, mudah digunakan, padat. Media sosial bisa menciptakan hubungan lebih intens atau lebih sering dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain. 3. Media sosial itu jangkauannya luas dan global. Artinya dapat menginformasikan kabar ke seluruh dunia secara cepat tanpa hambatan. Media sosial merupakan kendali dan terukur. Dalam medsos, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respon balik serta reaksi yang muncul. Memiliki keunggulan, media sosial juga bisa menimbulkan dampak yang negatif. Di antaranya bisa menimbulkan depresi, yaitu gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Selain itu, medsos juga membuat ketergantungan. Nah, penyakit ini awalnya terlihat sama seperti kecemasan, kelainan psikis, ketergantungan, atau kebiasaan buruk lainnya. Bahkan, hal ini juga menjadi sebuah penyakit baru, misalnya kecanduan game online dan Facebook depression. Medsos juga membuat penggunanya tidak bisa mengontrol diri. Menurut peneliti, pengguna medsos itu terlalu peduli akan citra mereka di media sosial dan dinilai tidak bisa mengontrol dirinya. Media sosial juga membuat semakin maraknya penipuan, pencemaran nama baik, maraknya kejahatan seksual, baik itu porno aksi dan pornografi, juga banyak terjadi judi online. Untuk para siswa, medsos ternyata membuat mereka malas belajar. Kemudian juga mengganggu kehidupan pribadi ya, karena tidak semua pengguna jejaring sosial itu bersifat baik dan sopan ternyata. Medsos juga membuat waktu terbuang sia-sia, menambah beban pengeluaran, mengganggu konsentrasi belajar, mengancam keamanan diri, dan mengancam kesehatan. Potensi permasalahan yang disebabkan oleh medsos yaitu contohnya ada beberapa siswa atau pengguna yang menjadi lupa bahkan menjadi tidak tahu etika dalam menghubungi gurunya melalui handphone. Berikut Ibu sampaikan postingan atau penggunaan internet dan medsos ya. Contoh postingan positif yaitu yang memberikan dukungan dan respon positif terhadap suatu postingan. Kemudian postingan di mana kalian menemukan dan membagikan informasi yang berguna atau bermanfaat ya. Kemudian berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman, tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik. Bertemu dengan teman baru, mendengarkan musik, memposting foto yang positif dengan caption yang positif juga pastinya. Kemudian contoh postingan di internet dan medsos itu kalian bisa update status yang positif dan berguna. Nah, sekarang contoh postingan atau penggunaan internet dan medsos yang negatif. Nah, yang negatif itu contohnya yang mengejek atau membuli teman. Dengan menyebutkan misalnya menyebut fisik teman, misalnya, "Hai gendut, hai pendek, hai hitam," ya. Itu tidak boleh karena itu masuk kepada
bully, mengejek ya. Kemudian contoh postingan yang negatif itu ketika kalian memposting foto atau swafoto yang tidak pantas. Misalnya perempuan memposting foto yang seksi misalnya ya. Atau misalnya kalian mengakses konten yang tidak pantas, mengakses konten pornografi dan porno aksi. Nah, itu negatif juga ya. Kemudian ada lagi yang merusak kesehatan ya. Postingannya itu penggunaan medsosnya sampai merusak kesehatan mata misalnya karena menggunakannya terlalu lama, tidak tahu waktu ya. Membuang-buang waktu dan uang di internet. Pulsa habis, kuota juga habis ya. Kemudian penggunaan internet yang negatif itu jika kalian tidak memiliki interaksi nyata dengan keluarga. Hanya berteman dengan orang asing ya. Kemudian kalian itu hanya update status baper. Ya, status yang negatif, kata-kata kasar ya. Kemudian kalian juga menggunakan internet dan medsos itu hanya untuk bermain game online yang tidak sesuai dengan usia pemain atau tidak sesuai dengan usia kalian ya. Jadi tolong dihindari bermain game ya. Dihindari, jangan sampai kalian bermain game lagi dengan kategori dengan memilih game yang tidak sesuai dengan usia kalian. Nah, media sosial merupakan perangkat komunikasi yang digunakan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang benar, bermanfaat, dan positif bagi kalian atau setiap orang, setiap anak yang mengaksesnya. Ingatlah bahwa sangatlah penting diketahui oleh kalian, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa postingan di media sosial, baik dalam bentuk status maupun foto, menunjukkan citra diri kalian. Tindakan mengejek atau bullying yang dilakukan oleh remaja di media sosial dikategorikan ke dalam tindakan kekerasan verbal atau kenakalan remaja yang memiliki pengaruh atau dampak negatif yang sama kuatnya dengan tindakan mengejek atau bullying di dunia nyata. Kalian harus ingat pula bahwa setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mengakses video porno melalui internet atau YouTube termasuk ke dalam perilaku kenakalan remaja yang berpotensi pada terjadinya tindakan atau kegiatan seksual di bawah umur, yang jika dibiarkan dapat meningkatkan jumlah kehamilan di luar nikah, kehamilan di bawah umur, pernikahan dini, dan tingkat kematian anak baru lahir, dan seterusnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.